Tuhan Yesus. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dunia akan digoncang, bahkan pada akhir zaman sekali lagi Tuhan akan menggoncang langit, bumi. Namun kita yang bersama Yesus, tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Kita bersama Yesus yang tidak tergoncangkan. Badai pandemi, badai kesulitan hidup, apapun, hati kita tetap tenang. Yes, mari melangkah bersama Tuhan. Tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sekali lagi, tiap langkahku, tiap langkahku. Mari melangkah Bapak Ibu, dimanapun engkau sedang dalam posisi di bawah, di tengah dalam pencobaan tantangan hidup, terus maju melangkah di tengah badai ombak, gelombang. Jangan takut, hatimu tetap tenang teguh, hatiku tetap tenang. Angkat tangan kita bersama-sama. Tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Yes, di rumah Bapa surga yang bakal. Tepuk tangan bersama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Mari bersama-sama, bila kau izinkan
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biar musik saja. Adakah saudara saya kadang-kadang ragu seperti air di pinggir pantai, maju mundur, ke kiri ke kanan, terombang-ambing. Di kitab Yakobus dikatakan mintalah hikmat. Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Para pahlawan-pahlawan iman juga pernah menghadapinya dan mereka teguh. Musa pernah menghadapi laut dan bisa terbelah. Yosua menghadapi sungai dan bisa terbelah. Laut apa yang sedang menghadang saudara? Sungai apa yang sedang membendung saudara? Menghalangi perjalanan hidup saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti lewati cobaan, tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Yes Lord, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. God is good. God is good.
Tepuk tangan bersama-sama, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes. Bersama malaikat di surga, nyanyikanlah kidung pujian. Bermazmur bagi Tuhan. Muliakan nama Tuhan. Yaitu Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus. Hosana, Hosana, aku memuji. Sama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Nyanyikan kidung pujian. Bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Bersama malaikat. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Mari angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji. Bersama malaikat kita nyanyikan Hosana dan haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Mari bersama malaikatnya kita naikkan kidung pujian. Yes Lord. Bersama malaikat berikan senyum kepada Bapa di surga. Bersama para malaikatnya nyanyikan kidung pujian. Engkau mampu melihat yang tidak kau lihat. Apa yang pernah kelihatan oleh matamu, yang gak pernah kau pikirkan, gak pernah kau ucapkan, sedang disediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. 1 Korintus 2:9. Angkat tanganmu dengan pengharapan iman yang kuat. Masuk dalam hadiratnya. Masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih. Rasakan kasih-Mu. Ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Bersama-sama Hosana. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu, aku menyembah-Mu, aku menyembah-Mu.
Aku menyembahmu. Tepuk tangan, mari kita sembah. Kita sembah Bapa, kita sembah Yesus, kita sembah Roh Kudus. Ku sembah Tritunggal yang Esa. Kurara Bapa Syandarara Masyandarara. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya. Aku menyembahmu selama-lamanya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Mari bersama-sama, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Lambaikan tangan saudara. Hatiku sakitmu bisa disembuhkan. COVID-19 lenyap. Sakit bawaan lenyap. Krisis ekonomi, krisis pekerjaan, usaha, keluarga lenyap. Sekali lagi lambaikan tanganmu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Kami percaya Engkau Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena Engkau adalah jalan, kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Kami percaya. Kami percaya. Percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Yang percaya lambaikan tanganmu. Hatiku percaya Yesus adalah jalan. Hatiku percaya Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah kehidupan. Maka kami bersama seisi rumah kami, seperti Kisah Rasul 16 ayat 31, diselamatkan. Selalu ku percaya. Percaya kepada Allah Bapa bersama Yesus dan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan. Shalom saudara, saya yakin kita semua umat Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto sudah menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma baru dalam 7 gunung. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu model atau contoh yang juga berarti kerangka berpikir. Setelah kita mengetahui arti kata paradigma, pasti timbul kembali pertanyaan dari dalam diri kita. Paradigma baru di dalam hal apa sajakah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya?
Di dalam 2 Samuel pasal 6, kita membaca bagaimana Daud membawa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem. Pada saat itu, Daud mengalami berbagai peristiwa yang mengubahkan paradigmanya dalam hal penyembahan kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan dijadikan sebagai prioritas paling utama di Israel dan kota Yerusalem, tempat tabut Tuhan berada menjadi pusat penyembahan sekaligus ibu kota Israel. Perubahan paradigma di dalam penyembahan kepada Tuhan ini dapat menjadi suatu acuan bahwa perubahan paradigma pun dapat terjadi di segala aspek kehidupan orang percaya. Apabila kita baca di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah agar manusia dapat menguasai dan mengelola Taman Eden sambil menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dikenal dengan creation mandate atau mandat penciptaan. Dengan adanya mandat ini, manusia secara khusus orang percaya diperintahkan untuk menguasai bidang-bidang kehidupan dengan cara memberikan dampak sosial di bumi ini. Lalu, pada bidang apa sajakah kita perlu memberikan dampak? Sekitar tahun 1975, Dr. Bill Bright, pendiri dari gerakan kampus Crusade for Christ, dan Loren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang bidang-bidang yang perlu diberi dampak oleh orang-orang percaya, yang dikenal dengan istilah The Seven Mountains of Influence atau 7 gunung pengaruh. Bidang-bidang ini adalah arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, dan government. Apakah ada kaitannya antara Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem dengan ketujuh gunung tersebut? Jawabannya adalah ada. Saudara terkasih, pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, selain merestorasi bentuk penyembahan kepada Tuhan, Daud juga memperbarui bidang-bidang kehidupan lain, yaitu 7 bidang kehidupan tersebut. Dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berfirman agar umatnya tidak lagi mengingat hal-hal yang dulu, termasuk kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru bagi umatnya, yaitu suatu kerangka berpikir baru agar umatnya dapat memberikan dampak di dalam dunia ini. Jadi, bagaimanakah caranya agar kerangka berpikir baru atau paradigma baru ini dapat memberikan dampak bagi 7 gunung ini? Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 dituliskan mengenai Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin, seorang yang penuh roh dan hikmat. Stefanus tidak dipilih untuk mengajarkan firman atau memberitakan Injil, tetapi Tuhan memakai Stefanus secara luar biasa saat dia melayani orang-orang miskin itu. Dari kisah Stefanus, kita pelajari bahwa kita dapat membuat suatu restorasi dalam bidang di mana kita ditempatkan. Saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kuasanya, sama seperti Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, kita juga dipakai untuk membawa hadirat Allah dalam setiap bidang kehidupan yang kita geluti. Artinya, kita menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan mengimpartasikan nilai kerajaan Allah atau membawa otoritas yang disertai hikmat ilahi di marketplace. Di era Pentakosta ketiga saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa bagi anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa pemberdayaan ilahi ini bukan saja akan mempengaruhi gereja Tuhan secara khusus, tapi juga akan membawa pengaruh bagi dunia secara umum. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya, kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan dan membawa perubahan dan pengaruh di dalam pekerjaan, keluarga, tempat pendidikan, media, dunia seni dan hiburan, pelayanan pada kaum marginal, bahkan dalam pemerintahan negara kita. Kita harus yakin bahwa melalui pemberdayaan Roh Kudus, kita diperlengkapi dan dimampukan untuk membawa perubahan, pengaruh, dan dampak di ketujuh aspek tersebut. Dengan demikian, terjadilah suatu perubahan paradigma yang akan membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengenal pribadi Kristus. Kita percaya bahwa inilah kerinduan Tuhan, yaitu supaya kerajaannya menjadi nyata di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi agen perubahan paradigma baru? Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga?
Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Salam miracle. Sobat Miracle Service, melalui program miracle ini kita akan menerima dan menjadi alat miracle-nya. Yesus adalah masternya miracle. Dia dikandung, dilahirkan, melayani bahkan sampai mati, dikubur naik ke surga, penuh dengan miracle-nya. Dia melipat gandakan miracle-nya dengan memuridkan 12 muridnya. Lalu naik ke surga, puncak miracle, segala miracle-nya dia akan datang kembali menjemput kita di awan-awan. Sementara menunggu hari pengangkatan itu, kita mari menjadi murid yang bertumbuh jadi mempelainya, sehingga kita menerima dan jadi alat miracle-nya. Pada program Miracle Service saat ini kita akan belajar tentang pra-opening, paradigma baru. Saya kasih subtema, masuk dalam tahun tanah perjanjian, paradigma baru 2022. Sobat Miracle, bagi bangsa Israel, tanah perjanjian itu adalah tanah yang dijanjikan oleh nenek moyang mereka kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan Allah mereka dikenal dengan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Namun tanah perjanjian itu tidak diterima dengan cuma-cuma. Ini hadiah, bukan. Tapi harus direbut. Harus diambil, didudukin. Demikian juga tahun 2022, tahun yang memang tidak gampang. Tapi Tuhan berikan kita tahun paradigma baru, pola pikir yang baru, tatanan yang baru. Kita melihat dengan kacamata baru supaya kita punya hati yang baru, pikiran yang baru, dan hidup baru, sehingga kita menerima janji-janji Tuhan yang penuh terobosan baru. Bahkan di 1 Korintus 9, apa yang belum saudara lihat, dengar, pikirkan, dan ucapkan sedang disediakan. Karena kasih Tuhan selalu diperbaharui. Ada hal-hal yang penting yang menjadi pedoman kita memasuki tanah perjanjian 2022. Bahwa paradigma baru ini adalah rencana agung Tuhan sendiri. Karena dalam Dia kita selalu akan diperbaharui. Kalau kita menolak paradigma barunya Dia, kacamata barunya Dia, untuk kita memandang setiap tahun 2002 sebagai tanah perjanjian,
maka kita bisa kehilangan janji. 10 pengintai bersama 2 pengintai Yosua dan Kaleb sama-sama lihat tanah perjanjian yang sama. Penuh susu, penuh madu, penuh anggur, bertandan-tandan. Tetapi yang 10 pengintai, paradigmanya lama, mengutamakan logikanya, hitung-hitungan manusiawinya. Nggak mungkin kita menang melawan raksasa-raksasa yang ada di tanah perjanjian. Padahal mana ada manusia raksasa. Mungkin agak gede dikit bolehlah seperti Goliat. Toh Daud bisa mengalahkannya. Mereka lupa bahwa dahulu Daud pernah menang, kita pun bisa menang. Waktu Yosua dan Kaleb mencoba menenangkan, bahkan mereka hampir dilempari batu. Sehingga seluruh Israel meraung-raung menangis, minta kembali ke Mesir. Minta kembali ke padang belantara. Pada janji paradigma baru adalah Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Lupakan zaman purbakala. Tuhan membuat sesuatu yang baru yang telah muncul, yaitu Tuhan membuat jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Justru mereka tidak melihat jalan dan sungai di padang gurun dan padang belantara. Mereka bahkan orang Israel yang keluar dari Mesir 20 tahun ke atas mati bergelimpangan 40 tahun di padang belantara. Hanya karena mereka tidak mau merubah paradigma mereka. Ada berkat-berkat waktu kita mau intim melekat dengan paradigma baru untuk kita makin dekat dengan Juru Selamat, Penebus, dan Tuhan kita. Musa berkata begini, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Jadi Musa nggak berani melanjutkan perjalanannya merebut tanah perjanjian, menuju tanah perjanjian saat Tuhan nggak mau menyertai dia lagi. Tuhan Allah berkata, sudahlah malaikatku yang menyertaimu. Enggak, kata Tuhan, bila engkau tidak besertaku, ku tak mau berjalan. Waktu kita berjalan bersama Tuhan Allah kita, Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus, maka kita menerima penggenapan janji. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita sampai janjinya digenapi. Tetapi paradigma kita harus selalu diperbaharui. Seekor ulat. Ulat tidak pernah akan menjadi kupu-kupu kalau dia berubah menjadi kepompong. Ulat itu menjijikkan, mengerikan, bahkan menakutkan bagi beberapa orang dan gatal. Tapi waktu menjadi kepompong, proses terjadi. Setelah dia berubah jadi kupu-kupu, semua orang suka. Karena mau diperbarui, kita fleksibel, mau diubahkan. Satu-satunya yang terus-menerus terjadi adalah perubahan. Kita mau diubah, siap berubah, dan berani mengubah. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Berubah oleh pembaruan budimu,
supaya kamu dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Paradigma kita yang purbakala. Di Yesaya 43 ayat 18, lupakanlah purbakala. Masa lalu adalah history. Masa depan adalah misteri. Hari ini, minta Tuhan menyertai. Satu-satunya yang terus terjadi dan akan terjadi adalah perubahan. Dunia terus berubah. Kehidupan terus berubah. Bahkan tanpa kita sadari kita sudah memasuki bulan Januari di tahun ini. Bahkan lebih dari pertengahan. Tidak terasa lewat Januari, Februari, terus tahu-tahu berakhir tahun ini. Tapi ingat, musim boleh berganti. Cuaca boleh berganti. Tapi kasih Tuhan selalu diperbaharui. Dia terus menyertai dan menyertai. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap tahun, baru tiap bulan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap minggu, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Miracle, kita akan pra-opening menuju paradigma baru di tahun 2022. Kalau bagi bangsa Israel, tanah perjanjian itulah harapan mereka. Di Mesir mereka diperbudak, dikekang kebebasannya. Dahulu kita juga sama diperbudak oleh dosa, kebodohan. Tetapi kita menuju tanah perjanjian 2022. Untuk persiapan kita memasuki 2022 yang telah mulai bergulir dan berjalan, ada hal yang penting. Kita harus berdoa dan senantiasa berjaga. Mungkin Anda bertanya, bagaimana Musa memimpin 1.800.000 orang? Hampir 2 juta. Karena Alkitab mencatat yang keluar dari Mesir 600.000 kepala keluarga. Kalau tambah istri dan 1 anak aja, 600 kali 3, 1.800.000, 2 juta. Bagaimana menjadi tour leader 2 juta umat.
1.800.000 orang, jiwa, hampir 2 juta. Ternyata powerful. Kalau malam ada tiang api, siang ada tiang awan. Tanpa dikomando, kalau tiang awannya itu bergerak, mereka harus bergerak. Tiang api bergerak, mereka harus bergerak. Karena kalau malam hari tanpa tiang api, mereka bisa mati kedinginan. Kalau mereka di siang hari tanpa tiang awan, bisa mati kepanasan. Untuk itu kita akan berdoa, berjaga, mempersiapkan diri dalam paradigma baru tahun 2022 adalah ada 3 persiapan. Yang pertama saya akan share tentang waktu adalah mata uang yang termahal. Waktu adalah mata uang termahal. Setiap tahun kita diberi 365 hari. Kalau dikalikan 24 jam, dikalikan 60 menit, 60 detik, total setahun itu 31 juta detik. Namun udah berkurang hari ini, karena kita jalani. Waktu dipakai nggak dipakai habis. Zaman dahulu orang berkata, waktu adalah uang. Ternyata itu kata orang tua zaman dahulu. Zaman purbakala. Tapi hari ini kita tahu waktu lebih berharga dari uang. Apa artinya harta, kedudukan, bahkan kekayaan, aset tanpa ada waktu? Ternyata dokter berkata waktu hidupmu tinggal 3 bulan, tinggal 3 minggu, tinggal 3 hari. Waktulah yang lebih berharga daripada uang. Tentunya uang tetap penting. Segalanya perlu uang, tapi uang bukan segalanya. Tapi waktu terutama lebih dahulu. Tuhan berikan waktu. Dipakai nggak dipakai habis. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Walaupun hanya sedetik. Karena waktu tidak bisa kembali dan diulang. Sekalipun hanya sedetik. 1 tahun merupakan 31.536.000 detik. Tapi tiap hari makin berkurang walaupun kita tidak pakai. Karena waktu dipakai nggak dipakai habis. Mata uang paling mahal di dunia ini bukan pound Inggris, euro Eropa, atau dolar Amerika, atau dinar, atau yuan, atau won, atau rupiah, bukan. Tapi mata uang paling mahal adalah waktu. Dan Tuhan berikan kepada kita semua orang sama. 1 hari 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan 31 hari, setahun 365 hari. Tetapi ada orang yang menggunakan waktu dengan baik, tapi ada orang yang bodoh dan mohon maaf, bebal. Efesus pasal 5 ayat 15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Janganlah seperti orang bebal. Tetapi jadilah seperti orang yang arif. Menggunakan waktu itu arif. Sampai di Indonesia ada namanya arif. Tapi kadang hidupnya belum tentu arif. Janganlah kamu menjadi bodoh, tetapi usahalah kamu mengerti kehendak Allah, supaya kita berjalan rencananya. Waktu Anda tidak menggunakan waktu itu bodoh dan bisa menggunakan waktu adalah arif. Jangan bebal, jangan bodoh, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Menurut survei, orang Indonesia rata-rata menggunakan waktu sehari 4 jam untuk sosial media. Setahun sama dengan 1.460 jam. Dan itu kalau dipakai untuk kita menjadi rumah doa, menyelesaikan amanat agung, hasilnya menjadi berbeda. Kita kalau masih diberi waktu, mari tuntaskan dengan menjadi rumah doa, bukan rumah dosa. Menjadi rumah misi, menyelesaikan amanat agung.
Karena Dia berjanji, aku, kata Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang kedua, pra-opening memasuki tahun paradigma baru 2022 sebagai tanah perjanjian kita adalah paradigma salib. Pujian berkata gini, salibnya, salibnya, selamanya mulia, selamanya mulia. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Ibrani mencatat jika tidak ada penumpahan darah penyaliban Yesus, tidak ada pengampunan. Salib adalah paradigma penambahan atau selalu cari positifnya. Awali tahun 2002 sebagai tanah perjanjianmu dengan minta penambahan dari Tuhan. Yusuf atau Joseph artinya Tuhan tambahkan. Salib paradigmanya adalah selalu ada penambahan. Ada palang kayu ke atas vertikal, palang kayu ke samping horizontal menjadi penambahan. Selalu cari nilai tambah. Selalu cari positifnya. Paulus berkata dalam kitab Filipi 4 ayat 8, semua yang baik, sedap didengar, manis, memberkati, pikirkanlah, perkatakanlah. Di balik kesempitan, tenang, ada kesempatan. Kita bersama Yesus dihambat tapi merambat. Dijepit tapi melejit. Menghadapi masa yang sukar kita tetap tegar. Selalu cari positifnya. Bapak Ibu sudah menikah sekian tahun, puluhan tahun, belasan tahun. Kalau nggak cari nilai positif suaminya, istrinya, bisa perang dunia, saudara. Apalagi menjelang era pandemi, 4L, lu laki, laki, lu. Tapi kok cari positifnya, cari penambahannya. Kita memberikan nilai tambah kepada orang lain. Memang lagi sakit, tapi saya percaya janji kesembuhan terus terjadi. Memang di PHK, tapi segera akan dapat pekerjaan baru, bahkan punya usaha baru. Memang cinta saya ditolak, tapi bentar lagi akan diterima. Selalu ada positifnya, ada penambahan. Kalau Anda memasuki tanah perjanjian 2002 dengan nilai positif, memang raksasa orangnya, tapi Tuhan kami lebih besar dari raksasa-raksasa itu. Daud pernah mengalahkan Goliat. Kami juga disanggupkan Tuhan. Yang ketiga terakhir, paradigma 12 pengintai. Waktu Musa hampir memasuki tanah perjanjian, Tuhan menyuruh Musa memilih 12 pengintai. Dari orang-orang pilihan di setiap suku, terpilihlah 12 pengintai, termasuk Yosua dan Kaleb. Tetapi 10 pengintai ini mengabarkan hoak yang sangat membusukkan janji Tuhan. Mereka berlaku jahat, berkata, kita tidak mungkin menduduki negeri tanah perjanjian. Kita tidak mungkin menyelesaikan tahun 2022. Kami ini belalang, mereka raksasa, mana mungkin. Tapi itulah, kalau hoax tiap hari diberitakan, dikirim ke grup WA, grup Telegram, grup Signal,
di sosial media, lama-lama orang percaya. Tapi berbeda dengan Yosua. Yosua mencatat dalam Yosua 21:5. Dari segala sesuatu yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Yosua dan Kaleb mencoba menguatkan, membantah kabar hoak dari 10 pengintai yang kurang ajar itu, yang mengabarkan kabar-kabar busuk. Namun sudah terlambat, bahkan Yosua dan Kaleb hampir dilempari batu. Dan seluruh bangsa Israel meraung-raung menangis, kami tidak mau mati di sini. Di tangan raksasa, kami tidak mungkin merebut tanah perjanjian, tidak mungkin merebut tanah tahun 2002 ini, tidak bisa. Dari Delta, ada Omikron, ada kron-kron yang lain. Jangan besarkan COVID lebih daripada Tuhan. Jangan besarkan masalahmu daripada Tuhan, penyakitmu daripada Tuhan. Tuhan kita maha segalanya. Dia Yehova Rafa penyembuh. Dia Yehova Nisi Allah pemenang. Dia Yehova Rohi gembala kita. Dia Yehova Shalom memberi damai sejahtera kepada kita. 12 pengintai itu 10-nya tidak optimis, pesimistis. Tapi Yosua dan Kaleb optimis, setia. Dan sebelum kita berdoa, 2002 diberikan janji di ayat emas tahun paradigma baru adalah lupakan purbakala. Tuhan memberikan yang namanya jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Bahkan di Filipi pasal 3 ayat 13, aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri kepada yang di hadapanku, berlari kepada panggilan surgawi. Janji ini pasti digenapi. Tinggal kacamata saudara, kacamata firman Tuhan dengan paradigma baru. Yosua 21:45, semua janji Tuhan digenapi. Seisi rumahmu diselamatkan, sakitmu disembuhkan, doa-doamu dijawab Tuhan. Tuhan berikan engkau umur panjang dan bisa kuat sampai rapture, menjadi murid yang bertumbuh jadi mempelainya. Percayalah kepada Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Mari kita berdoa. Kami nggak mau terpengaruh kabar dari sosmed tentang hoak-hoak yang menyesatkan. Kami pegang firman Tuhan. Janji Tuhan di tahun 2022 sebagai tahun paradigma baru digenapi, di mana kami melupakan zaman purbakala. Karena masa lalu adalah history, masa depan misteri. Tapi hari ini Tuhan Yesus menyertai. Kami siap untuk punya hati yang baru, pikiran yang baru, hidup yang baru, sehingga menerima terobosan-terobosan baru yang belum pernah kami pikirkan, kami lihat, kami ucapkan, belum timbul dalam hati kami diberikan waktu kami mengasihi Tuhan. Seperti 1 Korintus 2:9, kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Karena kami memilih Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kami seumur hidup kami dan selama-lamanya. Buka tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat dari Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus menyertai mulai hari ini sampai rapture pengangkatan, sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepahnya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau
dalam Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai